Kayak di Arab Saudi, rakyat dikasih makan, tetapi nggak boleh protes. Dikasih makan ya, rakyat itu dikasih makan, tapi nggak boleh protes. Kalau di Jerman, kamu boleh protes. Kalau di Arab Saudi, nggak boleh turun ke jalan demo-demo itu nggak boleh. Rakyat itu nggak boleh. Berani turun, tembak. Tembak langsung, nggak main-main. Itu yang terjadi ya. Tapi ini ada CF Kumayas ini. Coba mungkin mau ada ide. Silakan CF Kumayas. Oke, nyalakan nyala. Salam kenal. Ya, salam kenal. Yang dahsyat, yang luar biasa. Salut saya. Luar biasa. Hormat saya benar. Haleluya. Salam kenal dari Lombok, Pak. Wah, luar biasa NTB. Silakan. NTB, oke. Saya nanggap mengenai, saya tertarik tentang Bank Syariah ini. Ya, ini awalnya kalau tidak salah munculnya di zamannya Yudhoyono ya. Saya penasaran saja kenapa pada bermunculan BNI Syariah, Mandiri Syariah, ya. Ini kayaknya ada politik terselubung yang sengaja untuk membuat oleh orang oknum-oknum tertentu untuk secara perlahan menciptakan negara ini kan, negara Islam ya. Nah, makanya duduk di situ kan tidak mungkin orang-orang di luar Muslim untuk Bank Syariah itu. Nah, yang lucunya, yang dikatakan tidak tidak mengambil keuntungan, riba gitu kan. Nah, ini saya terus terang tidak masuk di akal gitu. Bagaimana suatu bank didirikan tanpa riba? Ternyata hanya perbedaan suatu kata saja. Kalau mereka seakan-akan mereka tuh berbagi gitu. Tapi dikenakan riba. Nah, sekarang kan terbukti dengan adanya Pak Hamka ini kan buktinya uangnya malah hilang juga kan. Bukan hilang, artinya dipersulit kan begitu. Ya. Nah, ini nggak masuk akal. Ini sebenarnya hanya ada satu permainan yang sengaja diangkat bahwa syariah ini membuat orang jadi sukses. Banknya luar biasa. Padahal enggak tuh. Menurut saya masih bank swasta jauh lebih bagus gitu loh. Dan bahkan Bank Mandiri, Bank BNI yang bukan syariah itu sangat bagus sekali. Ini kalau sampai syariah ini dia berhasil sukses, mungkin akan dihilangkan yang bank-bank yang non syariahnya itu begitu. Tapi ya puji Tuhan ya, semua tidak akan terjadi. Gitu. Mereka berusaha menyerang dari sisi ekonomi, tapi itu tidak akan terjadi karena mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan karena ya Tuhan juga pasti menjaga kita semua kan. Dan saya setuju dengan Pak Mawengkang itu luar biasa tuh dari Amerika ya. Salam kenal Pak Mawengkang, salam. Jadi itu pendapatnya saya sangat setuju. Mungkin ada hal-hal yang lebih keras lagi tuh beliau sampaikan. Ya mungkin itu Pak Pendeta Paul Chang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya bisa berbicara di sini. Terima kasih. Ya, ini memang ini tadi di YouTube ada yang komentar ya. Satu-satu nanti masalah-masalah akan terekspos ya. Ya ini switch on today. Sejalan dengan waktu nanti kasus-kasus bank syariah akan ke blow up semua. Umat tak sadar ada lintah di tubuhnya tanpa sadar diserap darahnya. Iya, tapi masalahnya akan dibungkam ya. Ini kan Yusuf Hamka-nya hari ini minta maaf. Hari ini kan Yusuf Hamka-nya minta maaf kan. Padahal tadi kalau kita dengar saya tidak akan mundur setapak pun. Nah, sekarang malah disuruh minta maaf. Jadi memang ada tekanan-tekanan itu ada ya. Disuruh minta maaf dan sebagainya lah. Ya itu yang selalu terjadi ya ketika kita diam, minoritas selalu diam ya. Sebenarnya yang dirugikan sebenarnya mereka sendiri kan. Tetapi kan itu mau ditutup semua. Ikan busuk ini mau ditutup. Mau dijadikan ini. Wah, serem kali ya. Serem kali kalau terjadi begitu ya. Dan ini yang saat-saat ini kita ya ini memang topik yang berat ya teman-teman ya tentang perekonomian masuk ke dalam-dalam. Makanya saya berusaha menyampaikannya dengan cara yang ringan ya. Jadi memang intinya adalah ketika Anda mulai terjebak di dalam ekonomi syariah dan Anda kemudian masuk ikut-ikutan ke dalam
Nah, kalau kemarin kan Bang Siwol kan kemarin bilang, saya kredit mobil lebih murah pakai bank syariah. Oh iya, saat itu. Karena ada masa-masanya bulan promosi. Selalu ada 0% lah, apa segala macam, nggak pakai bunga katanya segala macam. Kalau kondisi ekonomi lagi nggak stabil, lebih murah pakai bank syariah segala macam. Tetapi nanti tiba-tiba Anda dijiret. Dan kemarin kalau menurut Timur Quran, memang sebetulnya secara apa namanya safety-nya, maka bank syariah ini sebenarnya kalau buat negara itu rugi. Negara itu rugi kalau menerapkan bank syariah itu. Kemarin si Timur Quran bilang kan, karena nggak kalah. Kalau memang itu mau menjalankan seperti itu, sebetulnya yang menang rakyat, negara yang kalah. Sebetulnya karena kan tidak ada jaminan kan, nggak boleh pakai kolateral kan. Tetapi kan masalahnya, apakah bisa begitu pelaksanaannya? Enggak, nyatanya si Yusuf Hamka ini kan juga dirugikan. Nah, itu menjadi polemik sekarang ini bagi penerapan syariah di seluruh dunia. Makanya dirubah-rubah semua. Pokoknya judulnya syariah. Isinya sama, pokoknya judulnya syariah. Tadi istilah riba diganti dengan bagi hasil. Sama, bahkan lebih gede. Punglinya itu lebih gede di sana. Ya, bilang ribanya diganti dengan bagi hasil. Oh, tapi dipotong di muka. Sama, orang kalau bayar kredit motor kan di depan bayar bunganya dulu. Nah, ini sama. Ya. Wah, serem ini ya. Kisah-kisah syariah ini kalau kita lengah, tiba-tiba Indonesia sudah jadi negara Islam. Tiba-tiba Anda sudah disuruh bersyahadat tuh tanpa sadar. Di Jerman ini banyak ya orang-orang petualang-petualang cinta yang suka yang suka apa namanya berpasangan dengan orang-orang yang beda etnik begitu kan. Terus mereka ketemunya orang Islam. Kemudian mereka masuk masjid. Ya enggak, mereka nggak mau kawin. Tapi ya pokoknya ini masjid aja buat menyenangkan aku lah. Akhirnya bersyahadat mereka. Nah, seperti gitu caranya. Jadi waktu saya tanya, loh kamu menikah sama orang Islam itu nggak mungkin kalau kamu nggak bersyahadat. Enggak, saya nggak bersyahadat. Nggak mungkin, saya bilang. Begitu kamu menikah sama orang Islam, mereka itu tidak boleh berzina. Dan kata berzina itu kalau kamu bersyahadat, itu kamu namanya nggak berzina. Nah, coba dirunut, coba kamu kenalan di mana di sini. Kamu pernah nggak pergi? Masih ya pernah. Ngapain di sana? Ya, saya cuma datang saja. Nggak mungkin pasti kamu. Iya memang. Tapi saya disuruh memberikan kalimat yang saya nggak ngerti artinya. Itulah syahadat. Ayo loh. Dan itu memang seperti itu. Kita disuruh dibungkam dengan segala macam sandiwara-sandiwara. Tiba-tiba Anda sudah bersyahadat. Dan itulah nanti bilangan antikristus itu. Ya. Anda disuruh dibungkam, pokoknya dikerjain dengan sistem-sistem syariah, dibuai dengan berbagai macam itu. Oh enggak, ini sama Indonesia. Istilah-istilahnya kan cuma Arab saja, tapi ini sebenarnya begini. Ya kan, kayak Indonesia Masyarakat Madani yang diadopsi oleh gereja-gereja itu kan, oh kita akan berdoa. Berdoanya pun pendeta-pendeta bilangnya Tuhan wujudkanlah Indonesia Masyarakat Madani, kan goblok bener pendetanya juga. Ya kan? Ngeri ya, ngeri. Ya, nah dan itu yang kemudian terjadi dan Anda sudah dijerat dengan sistem syariah. Dan itu yang menjadi sekarang ini menjadi pergumulan kita. Lalu kita bisa apa? Yang Anda bisa lakukan adalah jangan sampai Anda menjadi ikut meramaikan atau menabung di bank syariah. Ya. Dan teman-teman yang Islam, oh ngeri loh Anda kalau begitu masuk dalam ekonomi syariah, Anda juga sama saja. Karena ekonomi syariah itu hanya menguntungkan para penguasa, tidak menguntungkan rakyat jelata. Kalau Anda rakyat yang kecil sekali, Anda akan terbuai, seakan-akan diuntungkan. Tetapi sebenarnya Anda sedang hanyut di dalam pemanjaan, kayak di Arab Saudi. Rakyat dikasih makan, tetapi nggak boleh protes. Dikasih makan ya, rakyat itu dikasih makan, tapi nggak boleh protes. Kalau di Jerman, kamu boleh protes. Kalau di Arab Saudi, nggak boleh turun ke jalan demo-demo itu nggak boleh. Rakyat itu nggak boleh. Berani turun, tembak. Tembak langsung, nggak main-main. Itu yang terjadi ya. Makanya si pejuang wanita itu, hak asasi wanita yang pengen bisa setir mobil itu, di penjara kan. Begitu dia bikin aksi protes, dimasukkan penjara.
Makanya KTT G20 yang bulan November kemarin mau di-cancel, nggak jadi. Tapi entah kenapa bisa di lobby, bisa lolos juga tuh ya. Wah, serem, serem.